antum berkurban. Tidak mampu. Siapa bilang? HP-mu saja harga 3 juta. Kuota kau beli tiap bulan 100.000. Rokokmu berapa satu bungkus satu hari. Tambah kalau pergi ke ngopi 1 gelas 15.000. Tambah sewalla 2. Taripang 2. Berapa memang itu? Baru kau bilang tidak mampu. Maka Allah hukum kamu. Selalu kita merasa miskin. Kenapa? Karena yang kita anggap kekayaan itu hanya tambang. Kekayaan itu hanya deposito. Kekayaan itu hanya berupa emas. Jadi pejabat makuras siri. Menjilat kiri kanan. Mau jadi pejabat tapi otaknya dungu. Mau jadi pejabat tapi tidak ada apa-apa nak tahu. Apa? Pergi menjilat. Apa susahnya Allah kasih kau kepala dinas? Apa susahnya Allah kasih anakmu yang kau mau? Apa susahnya Allah kecil buat Allah? Ini semua bos-bos kita, pejabat kita di atas sini, ada semua ajudannya. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, ada semua ini ajudannya. Coba kalau beliau panggil ajudan, Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan? Itu ajudan, biar lagi duduk makan cang goreng. Langsung, siap. Siap, siap, siap. Kalau perlu, natalam bulat-bulat itu masuk itu cang goreng. Iya. Lihat itu Kapolres, gagahnya Pak Irwin. Salah satu sebabnya dia lulus Akpol karena giginya sama rata. Pak Dandim. Mana bisa lulus kalau giginya tumbuh seperti rambut? Alhamdulillah ini gigi tak dibatasi tumbuh panjangnya. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut, gondrong semua mulu. Saya yakin Ibu Bupati tidak akan pilih Pak Irwan kalau giginya. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Maka dia goda kita, ndak usah kau datang, hujan. Alhamdulillah, ternyata hujan tidak mengalahkan iman kita. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi, pulang mako. Bisa jika lihat di YouTube, pulang mako. Alhamdulillah, ternyata kita juga tidak terkalahkan oleh setan. Tapi nagoda kau lagi setan, jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan. Kau sudah jadi kau jadi yang bilang. Bapak saudara-saudara sekalian, kita doakan mudah-mudahan air yang mengenai kita akan menjadi saksi di akhirat kelak. Saya tahu Wijatolu, kita ini semua petarung. Jangankan hujan, Belanda aja kita lawan dulu. Iya toh? Apalagi kalau hujan kecil. Tapi Pak Bupati kasih pilihan. Bapak Ibu begini. Halo. Dengar dulu. Ini ada pilihan. Saya bisik sama Pak Bupati. Bagaimana kalau kita lanjutkan di masjid? Atau kita tetap di sini? Di sini mau? Bu. Kalau kita sakit tidak ada bicara mata besok. Kalau saya sakit ini malam kena hujan, pandra acaraku besok di Jakarta. Jadi bagus kapan kita pindah ke masjid di? Iya. Jangan bahasa saku itu mau. Oke, kasih kapal payung. Kasih kapayung si tahang ngangki. Kasih saya payung. Nggak rusak aja. Jangan ya. Mana payung? Kasih kapayung. Kasih tawa payung bapak ya. Oke. Si tahangan ki. Oke. Ayo kita salawat dulu.
Ibu bapak, suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat kok itu? Tidak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah ciptakan untuk menghitung air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat, termasuk hujan ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita sekarang ini berkumpul di tempat lapangan pendidikan, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Pak Bupati yang terhormat, saudara-saudara yang saya muliakan, perlu Bapak Ibu tahu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya, mana di antara kita tidak ada dosanya? Angkat tangan. Ini di belakang saya. Muka-muka banyak juga dosanya ini. Ayo, ini yang bicara. Dasat Latif, banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya pergi jogging Car Free Day di Makassar, baru turun dari mobil, sebelah kanan kalepa, sebelah kiri dada, di depan tak paha, senggol ke belakang pantak. Lalu kenapa orang? Dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustadz? Pasti dilihat barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Jangankan kita, Nabi Adam ada dosanya. Apa dosanya Nabi Adam? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Dia putus asa dalam dakwah. Dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh ada dosanya. Gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya. Gagal didik istrinya. Itu Nabi. Apalagi kita yang banyak utanta. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk dosa? Kenapa orang masuk surga? Karena ketika ditimbang pahalanya di sebelah kanan, ditimbang dosanya di sebelah kiri, ternyata kebaikannya yang sebelah kanan lebih berat daripada dosanya yang di sebelah kiri, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Masuk surga. Jadi orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, tapi amalnya lebih banyak daripada dosanya. Maka kesimpulannya, kalau Bapak yakin kurang amal, jangan tambah dosa. Kalau Bapak yakin banyak dosa, maka harus lebih banyak amalnya. Supaya apa? Ditimbang nanti lebih banyak pahala daripada dosa. Nah, ada pahala yang lebih banyak daripada jumlah air hujan. Seperti air hujan yang turun ini. Apa gerangan? Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar ini orang Malili, mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Kita tanding ya. Bisa ibu? Diam dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini emak-emak. Ras terkuat di bumi. Bisa? Ayo ikut-ikut bu. Salawat sama-sama yuk. Yuk bapak-bapaknya diam. Ibu-ibu dulu. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Itulah perempuan. Memang tidak kencang tapi sahdu namanya. Makanya adik-adik gadis kalau nak telpon ke kepala dinasmu jangan kau mendayu-dayu.
Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kak Kadis. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana kau ini dek? Ada aja di ruangan. Jabenu cilaka. Coba kalau kau tegas, dia telepon kau Pak Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kau ini dek? Di kamar ki. Kenapa? Apa katanya tanya? Berhenti itu na telepon kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Ya. Nah ibu bapak, sekarang laki-laki lagi, ibu-ibunya diam, bapak-bapaknya dulu. Ayo bapak-bapak salawat, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, kancang-kancang yuk. Salatullah kenapa nalobet? Ala toha salatullah ala yasin. Paceh. Nilainya 9,3. Nah, sekarang kita dengar, diamku semua, kita dengar ini Pak Pejabat, Pak Bupati dan teman-teman Ibu Bupati. Ayo Pak Kapolres, yang kasih malu pejabat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Pak Kajati, ayo. Salatullah ala Rasul. Salah. Hancur tongku rasa ini. Nilainya 9,9. Ya, minta maaf ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti nak kurangi honorku. Pak Bupati, saya pernah salah menerima honor kok. Jadi kan di Makassar Pak Satpol to 2 acaraku. Selesai acara pertama lari-lari ke di acara kedua. Nah kejar ke itu panitia na MC. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa? Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu. Saya tunggu. Sekalinya dekat sama saya langsung nak kasih keluar amplop. Ku sambar langsung Pak. Kan malu-malu ki lihat orang tuh rahasia tuh. Malu-malu ki. Saya masuk di mobil, duduk aku bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat ki rezeki ini dek. Begitu ku buka amplopnya Pak, salah kasih itu PMC-nya. Apa nak kasih kamu? Susunan acara. Pak Bupati jangki contoh ini nah, contoh yang tidak baik ini. Jauh kau dari rumahku, bau hujan-hujan gak lagi kesian. Ayo kita bareng-bareng, mudah-mudahan salawat ini Allah memindahkan hujan ke tempat yang lain. Ayo kita salawat bareng-bareng. Yuk, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Amin. Ala yasin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Teristimewa Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur, Bapak Insinyur Haji Irwan Bahri Syam, ST, MT, IPM. Bapak yang paling banyak amal tak di sini malam. Karena kita datang ini, karena kita yang undang. Maka semua yang datang dengan kebaikan ini, Bapak yang jadi sponsor kebaikan. Yang kita hormati juga Ibu Wakil Bupati Dr. Randa Hajah Puspawati Husler. Ibu ini orang jago Pak. Adik-adik lihat Ibu Bupati, Wakil Bupati ini hebat. Kenapa? Beliau bisa mewakili Bupati. Sementara Bupati tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah ya, baik sekali ini Bu ya. Mana lagi? Yang kita hormati Bapak Kapolres. Nah, Pak Erwin, AKBP Erwin. Kenapa? Mau gaspol apa? Duduk. Marah ibu-ibu. Duduk. Marah ibu-ibu. Duduk. Pak Satpol, duduk. Ibu-ibu. Bu. Jangan kau musuhi polisi. Ya. Ibu-ibu kalau hilang motormu siapa kau cari?
Pak Imam, Imam aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, kalau hilang anak gadis lapor sama siapa? Polisi. Ada yang serobot tanahmu, kebunmu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Kenapa na polisi kau cari? Carilah suamimu. Iya toh? Kita ini seperti kata lagu sama polisi, benci tapi rindu. Kau benci tapi kalau ada masalahmu kau cari polisi. Iya toh? Jangan kau musuhi polisi. Bayangkan kalau tidak ada polisi. Diserobot tanahmu, diperkosa anakmu, dirampok hartamu. Kau datang sama Kapolres, tolong komandan cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Iya, kalaupun ada polisi, kau melanggar, kau ndak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Banyak bicaramu. Mana SIM-mu? Ini Pak. Mana STNK kamu? Ini lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang ndak lengkap? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu bajumu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Coba kau lihat ini polisi, kasihan. Dia mau juga dengar ceramah, tapi terpaksa tidak dengar. Kenapa? Dia harus jaga kita ketertiban. Coba lihat ini pegawai pejabat yang ada di atas. Satu-satunya yang lengkap pakaian dinasnya, Pak polisi. Ada juga polisi setengah itu, Satpol PP. Polisi juga itu. Jangan kau ketawa, kurang ajar kau semua. Mana lagi mau dihormati? Pak Dandim. Yang terhormat Pak Dandim, kita muliakan juga beliau yang menjaga NKRI. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat mengurus sawah, cetak sawah. Alhamdulillah ya. Mana lagi? Pak Kajari yang kaya muliakan. Mudah-mudahan Bapak segera jadi Kajati. Amin. Semua termasuk ini mama-mama yang ada di atas. Bos semua juga ini ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau kasih hadiah. Sekarang bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Zulhijjah 100. Tuh tanya dulu. Siapa namanya Bupati Luhut Timur? Siapa namanya istrinya Dasat Latif? Namanya C. Betul. Sekarang bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah ada 2 perintah agama yang dilakukan. 1, ibadah haji. 2, ibadah kurban. Mari supaya kita mau berkurban, saya ceritakan kok kembali sejarahnya kurban. Ibrahim alaihissalam diberikan kekayaan, banyak dia punya binatang ternak. Banyak sekali binatang ternaknya. Ada yang menjelaskan 12.000 ekor binatang ternaknya. Tapi dia gelisah. Kenapa dia gelisah? Banyak sekali ternaknya. Kalau kita gelisah karena tidak ada ternak. Ini Pak Bupati gelisah Ibrahim. Kenapa dia gelisah? Jangan sampai ini hartaku menguasai jiwaku. Saya tidak mau harta saya ini menguasai jiwa saya. Kalau ini dipakai pejabat enak. Saya tidak mau. Jangan sampai jabatan menguasai jiwa saya. Jangan sampai harta menguasai jiwa saya. Maka Ibrahim melakukan apa? Dia sembeli itu ternaknya. Tidak main-main Pak Bupati. Berapa ternak dia sembeli? 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Kalau diuangkan sekarang kurang lebih 10 miliar. Pernah ada di sini di Luhut Timur orang menyembeli binatang 10 miliar. Paling kalau pilkada banyak yang sembeli. Itu pun karena mau dicoblos. Bukan Pak Irwan, bukan. Ya toh? Lalu seluruh malaikat memuji. Masya Allah, luar biasa Ibrahim. Banyaknya kau sembeli binatang. Apa kata Ibrahim? Tidak seberapa ini. Ini binatang ji. Andai saja ada anakku juga kupotong. Beginilah manusia. Tenang kau. Andai saja nanti saya terpilih jadi anggota DPR. Telepon mak.
Kalau ada masalahmu, aktif 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Luhut Timur? Ada. Balik-balik kok kalau kau bilang tidak ada. Nah ini tabligh akbar ulang tahun Luhut Timur. Berapa anggota DPR yang hadir? Mana? Mana? Mana anggota DPR yang hadir? 2. Mana lagi? Berapa? Nah, ada ketua dewan? Alhamdulillah. Bapak Ibu, Bu, manusia biasanya begitu penyakitnya. Tanam mak Ustaz, kalau saya nanti terpilih, gampang mi, semua itu urusanmu ku urus. Tapi ternyata setelah terpilih, lupa janjinya. Apa kata Ibrahim? Nggak ada papanya ini, binatang ji. Coba ada anakku juga ku potong. Kenapa? Waktu itu Ibrahim nggak ada anaknya. Maka lama Ibrahim tidak punya anak, maka Siti Sarah suruh suaminya menikah. Apa Nabi bilang Siti Sarah? Bang, abang kan ini Nabi, perlu ada penerus, kawin maki lagi. Pak Bupati, bagaimana itu kalau istri tak suruh kawin lagi di? Bu, kalau saya langsung mak lompat. Kalau Pak Bupati seperti Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nggak ini takdirku, saya tidak mau. Nggak usah mi, kalau nggak ada anak nggak usah. Tapi apa yang terjadi? Siti Sarah desak terus suaminya. Nikah kok supaya ada keturunan yang melanjutkan risalah. Ibrahim bilang nggak. Akhirnya apa? Didesak terus, Ibrahim kalah. Kau jipale terserah mi kalau itu mau. Siapa? Nah bilang itu mau pembantu tak. Jangan mau kau jauh-jauh. Siti Hajarmu. Siti Hajar itu pembantunya Nabi Ibrahim. Akhirnya nikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah Siti Hajar hamil. Beberapa saat kemudian Siti Sarah juga hamil. Maka ini ilmu pertama. Kalau ada ibu-ibu di sini, 5 tahun minda ada pianakmu. Coba-coba ilmu na Siti Sarah. Suruh kawin suamimu. Siapa tahu sudah kawin ada mi juga anakmu. Tapi Nabi bilang ibu-ibu jangan mi Ustaz. Kalau itu jangan mi. Jangan maki coba-coba. Alhamdulillah. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunan orang Yahudi. Ibrahim alaihi salam dengan Siti Hajar lahir anaknya Ismail alaihi salam yang kemudian menjadi keturunan kita orang Islam. Nah, setelah anaknya besar, balita, masih balita. Kenapa Ibu? Duduk. Oke, saya duduk Pak. Ibu, kenapa? Yang di depan duduk saya kita tawa, duduk ki. Di depan duduk tawa. Ayo. Begini Bu, saya jelaskan ki, kenapa ini di depan kasihan tidak bisa duduk. Asam urat ki. Kalau dia cengke-cengke kentui. Jadi mengerti maki kan mau jadi dengar toh? Didengar ji ceramah. Hati-hati setan menggoda kita ini. Lalu kita ringkas cerita. Ketika Ibrahim alaihissalam anaknya kira-kira 13 tahun, tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim Pak Kapolres tanggal 8 Zulhijjah mimpi. Ibrahim, pernah kau janji kalau ada anakmu kau potong. Sekarang ada anakmu, gerek ya anakmu. Pura kau mak janji, potong anakmu. Kau sudah janji saya. Ibrahim bangun Pak. Ini mimpi atau wahyu? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Berpikir terus satu malam Ibrahim. Maka tanggal 8 Zulhijjah sekarang Pak Bupati disebut hari Tarwiyah. Yang artinya hari berpikir-pikir. Sunnah berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Sudahkah kau janji? Gerek anakmu, pura kamu janji. Bangun lagi Ibrahim. Ibrahim yakin ini bukan mimpi, ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita sebut dengan hari Arafah yang artinya hari penuh keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah, nah panggil anaknya Ismail. Ismail, kenapa Pak? Ini saya mau kasih tahu kau nak, saya tanya kau dulu. Saya ini diperintah Allah untuk potong kau.
menurutmu bagaimana? Ibu-ibu, halo ibu, bu, kalau ada anak tak disekuk di rumah, SMP, kita tanyai, nak suruh kak Tuhan potong ko, bagaimana menurutmu? Kira-kira apa jawaban anak tadi rumah? Apa nak bilang anak tadi rumah? Mak, kenapa nak saya? Nenekku mau yang sudah tua, Momi juga mati. Ini anak yang cerdas, tapi bukan anak soleh. Anak yang cerdas, masuk akal tawa. Kenapa anak muda yang tua Momi juga mati? Tapi apa kata Ismail? Tidak begitu. Ismail anak soleh. Makanya ibu-ibu, sebelum saya lupa, doa minta anak soleh, bukan anak cerdas. Kalau anak cerdas tidak soleh, koruptor jadinya. Kalau anak cerdas tidak soleh, MBG pun dia rampok. Ya. Kenapa? Karena sensitif sekali kok kalau orang bicara MBG. Nah, ini program bagus untuk masyarakat yang melaksanakannya di korupsi. Bukan programnya bagus. Ya, lain kali dibahas. Nanti kita dianggap lagi macam-macam. Ya, akhirnya apa? Apa Nabi bilang Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ki ragu, laksanakan ki. Insya Allah bapak dapati saya anak yang sabar. Coba. Sudah itu, ingin kasih tahu istrinya. Hajar, iya daeng, edio ya nakmu. Mandi ko baik-baik, kasih pakai baju baru. Kalau ada parfum, kasih parfum. Sisir ko baik-baik. Kenapa? Mau saya bawa pergi jalan-jalan. Nah kasih begitu. Sudah pergi. Tanggal 10 Zulhijjah. Maka tanggal 10 Zulhijjah sekarang kita disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji sunnah puasa 8, 9, 10 Zulhijjah. Bapak Ibu, kalau nanti masuk 8, 9, 10 Zulhijjah puasa ki. Tidak bisa 8, 9 minimal pada hari Lebaran. Caranya niatkan sebelum tidur, niat saya mau puasa Arafah besok, saya mau puasa besok. Begitu bangun jangan makan, selesai pulang Lebaran baru makan, dianggap 1 hari puasa. Nah sudah, pergilah Ibrahim. Nah sudah, sampai Ibrahim. Nah bawa anaknya, datang setan menggoda. Apa Nabi bilang setan? Baim, Ibrahim. Jangan kau lagi ini supaya enak didengarkan hujan. Kalau ndak begini pulang kok. Baim, apa pace? Baim, iya. Ibrahim, kau lihat itu anakmu, balik kau lihat itu. Lihat itu, lamanya kau tunggu, lagi lucu-lucunya, masa kau mau potong? Tuhan apa itu kau kasih begitu? Mana suruh kau potong anakmu? Jangan kau. Apa kata Ibrahim? Ambil ki batu pu. Nah boleh, jangan kau banyak bicara di situ setan. Jangankan anakku, saya sudah siap dipotong kalau saya diperintah potong. Pergi kau, ishab ya, pergi kau, lempar. Dia lempar, kena kepalanya. Sampai di wotu, pulangi. Itu? Wah, gagal dia goda Ibrahim. Pak Bupati gagal. Dia goda istrinya. Hajar. Apa? Kau tahu dibawa kemana anakmu? Iya, mau bawa jalan-jalan bapaknya. Nak bohongi kau. Maksudnya apa? Mau nak potong anaknya itu. Sembarang kau bilang kau. Mana ada bapak mau potong anaknya? Itu bisa heran. Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Apa Nabi bilang Siti Hajar? Setan. Jangankan dirinya anakku. Kalau itu perintah Tuhan. Saya juga siap dipotong. Kalau itu perintah Tuhan. Nabi bilang setan deh. Ini lebih gila dari suaminya. Nah lempar juga. Ishab ya, pergi kau. Cuk kena. Sampai di wasponda lari lagi. Balik iseng. Nah datangi Ismail. Mail. Ismail na dengar. Ndak nanya bicara. Bapaknya sama mamanya masih bicara. Ini Ismail tidak. Langsung ambil batu na lempar. Pergi kau. Kena matanya. Makanya dijelaskan dalam sejarah. Itu setan itu picok. Ndak tahu ke apa itu bahasa Indonesianya picot. Rusak matanya sebelah kanan, kena batu. Ya,
itulah yang melempar 3 jumroh. Ibrahim, Hajar, Ismail diabadikan dalam ritual ibadah haji. Itulah yang disebut melempar 3 jumroh. Orang kalau pergi haji dari Arafah menuju ke Musdalifah malam mabit, kemudian besoknya ke Mina bermalam 3 hari untuk melempar 3 jumroh. 1 tiang, 1 tugu, kalau dulu tugu, sekarang dinding. 1 tugu, 7 batu dan 3 tugu dan 3 hari. 1 tugu, 7. Kurang ajar kok semua. Nah tunggui kak salah. Kau paling cerah cak dalak. Mentong ini ibu-ibu ini pak gosip. Saya saja tadi lewat na gosip karena bilang itu ji bajuna yang di YouTube. Kenapa? Kususai kok cilaka. Jatuh? Aku ketawa serius kayak ini kasihan. 1 tugu 7 batu. Berapa tugu? 3 kali 7 21 kali 3 hari 63. Kenapa mesti 63 dan 3 hari? Kenapa tidak 1 hari saja langsung 63? Tak. Itu pesan moralnya, melawan setan perlu napas panjang. Gagal dia goda suaminya, datang ke istrinya. Besok bapak mau kurban, jangan pikir setan tenang. Nah goda ki dulu. Jamma kau beli sapi, kambing mo. Sudah beli kambing, nah goda kau lagi. Ambil pahanya 1. Setan itu tidak pernah mau menyerah. Begitu bapak mau beli sapi, harga 17 juta. Nah dapat istri tak. Bapak terhindar dari godaan setan. Masuk di istri. Pak, ada kuliah itu uang di meja 17 juta. Mau ku apai? Mau ki korban kasihan. Untuk bapak juga almarhum. Apa nak bilang istri tak? Apa soalin? Korban. Sembahyang Jumatmu saja selalu terlambat. Setan itu. Dan setan seperti ini Pak Bupati susah diusir. Kalau setan tidak nampak, baca taus, lari mi Pak. Kalau setan dalam bentuk istri, dibacakan Yasin tambah dekai. Nah bilang baca sanggenu poge. Saya kasih rumusnya. Dengar semua ya. Cara mengusir setan menurut Quran dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau mau ki korban nahalangi ki istri tak, pegang ubun-ubunnya, pegang kepalanya, baru kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yakin na lempar ki. Itu setan susah. Oke. Berhasil lagi. Gagal dia goda istri. Masuk ke anak yang lagi kuliah di Makassar. Pak, ada kuliah itu uang 17 juta. Jam maki dulu kurban. Tahun depan kita kurban. Belikan mak motor ku pakai kuliah. Setan. Itulah setan. Begitu bapak korban, jangan pikir setan menyerah. Nah bilang lagi, ambil hatinya. Limpahnya mau ku ambil, limpahnya. Ambil juga itu tulang-tulangnya. Ambil mako itu bisa ku ambil mako tulangnya. Ambil kok. Setan. Pertama nagoda kok, 1 sapi kan 7 orang. Iya toh, dibagi 7, dikasihlah. Apa kita bilang? Itu yang bagianku 7 kilo, 10, berapa? Kalau anggaplah sapi yang 150 kilo, bagi 7. Berapa itu? Anggaplah misalnya 20 kilo. Itu yang 20 kilo. Saya Pak, nah bisik kau dulu setan. Ambil itu 20 bagianmu itu. Kau Pak bagi sendiri. Kita ambil. Masih belum itu setan mulai naga. Jalan maki. Bawa 20 kilo. Ada mina bisik lagi tuh. Bisa ku ambil sedikit itu. Bisa jika bawa. Makan sedikit. Ada hakmu. Nah sudah itu sampai diambil. Setan menyerah tidak. Nah bilang jam mau ku kasih itu kau kasih itu tetanggamu supaya nak tahu kau baik mak kurma.
Kalau jauhi kau kisi itu orang miskin tidak nak tahu itu tetanggamu. Kasih kau itu tetanggamu. Akhirnya yang dapat daging kurban tak bukan orang yang butuh dan kita sudah salah niat. Begitu setan menggoda kita. Maka adalah jamaah haji dari Indonesia. Waktu dia pergi melempar. Bismillah, ini setan kurang ngajar. Melempar 3 jumrah. Ini yang kasih goda kak selama ini. Bismillah, Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar. Kembali gitu batu pak. Talaci kita. Kan itu bukan tugu, dinding. Anggaplah ini, tak lempar kembali. Nah punguki. Ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Nah bilang, kau di sini kau lempar kak. Di tanah air kita sekongkol MBG. Hargana 10.000. Ku kasih kau temamu 22.000 nu ambek mami. Tinggal 8.000, sampai lagi, ambek lagi, akhirnya tinggal 6.000, sampai di mahasiswa, di pelajar keracunan. Itu setan semua itu. Sudah, maka larilah. Sampailah Ismail bersama Ibrahim di satu tempat. Bapak Ibu kalau ada rezeki tak pergi umroh. Pak Bupati kalau ada pegawai tak pergi umroh. Supaya tepat guna daftar di travelku. Kenapa kau cemburu? Nah boleh tidak mau kau jangan. Kalau tidak mau kau jangan. Mentong ini cilaka semua ini. Nah sudah. Itu kalau kita pergi umroh. Kan dibawa kita siara luar namanya. Nah lewat dari Musdalifah. Kita biasanya mau ke Mina. Itu di sebelah kiri ada gunung. Biasa kita punya pembimbing bilang. Bapak Ibu di sebelah kiri ada Istana Raja. Di atas Istana Raja seperti pos-pos polisi, disitulah tempatnya Ismail dibaringkan. Nah, dibaringkanlah Ismail alaihissalam. Adik-adik usianya 13 tahun. Apa kata Ismail? Pak, ada permohonanku. Apa nak? Tolong kita tutup mata tak. Kenapa? Karena kalau kita lihat kak, pasti tidak tega ki potong kak. Yang kedua, apa nak? Pakai ki pisau. Parang paling tajam supaya tidak lama kak menderita. Yang ketiga tolong ikat tanganku sama kakiku pak. Supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Karena pasti sakit meronta kak. Ikat memang kakiku sama tanganku. Apalagi nak tolong pak jangan nak kena darah bajuku. Supaya tidak nak lihat mamaku. Yang kelima besok-besok kalau mati mak pak. Jangan kasih yang ada lewat depan rumah tak seperti umurku. Supaya mamaku tidak nak ingat lagi. Oke? Sudah dibaringkan diikat. Dipotong. Potong, begitu dipotong, ndak mempan. Nagere ni anak-anak. Dek na belui. Ndak mempan, tidak terpotong. Nah bilang Ismail, main-main ki ini pak. Tidak, serius kak. Nah bilang Ismail, mungkin tumpul kita punya parang. Akhirnya Ibrahim, nah ambil parangnya, nah hantamkan ke batu. Satu kali dihantamkan, pecah. Leher ndak nak makan. Akhirnya apa? Kata Ismail, ulang lagi. Ulang. Begitu mau diulang kedua kalinya, apa kata Ismail? Pak, lepaskan tangan, ikatan tangan sama kakiku. Kenapa nak? Kalau saya diikat, nanti Nabi bilang Tuhan tidak ikhlas, terpaksa kak. Buka ikodong ini kakiku sama tanganku, supaya saya tidak ikhlas. Dibuka. Begitu mau digerek lagi kedua kalinya, malaikat memuji imannya Ibrahim. Memuliakan Allah. Kata malaikat di atas langit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini disambut dan dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menyempurnakannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimatnya yang diucapkan oleh malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatnya Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimatnya Ismail. Disunnahkan. Pahalanya besar, keutamaannya mulia ketika keluar dari rumah tak, pergi ke lapangan untuk lebaran, pergi ke masjid untuk lebaran. Nabi melalui hadisnya, anjurkan ki
takbiran ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi nagoda kitu setan. Pergi takbiran, bukan lebaran, bukan takbiran. Apa? Hai guys. Kita mau pergi lapangan pendidikan guys. Ini mau Idul Fitri, Idul Adha guys. Apa kau dapat guys? Ayo. Apa kau dapat guys? Hai guys, baju baru guys. Maka ibu besok kalau pergi ke lebaran, takbiran. Dan sunnah jalan pergi beda, jalan pulang beda. Sunnah lagi apa? Mumpung saya ingat. Sunnah mandi dulu. Mandi dulu. Sunnah mandi dulu. Sunnah potong kuku. Perbedaan pendapat yang mau kurban. Itu sebenarnya ada ulama mengatakan yang dilarang potong kuku dan rambutnya adalah binatang yang mau dikurban. Ada juga yang mengatakan manusianya yang mau berkurban. Terserah mau pakai pendapat mana. Semua boleh. Nah, sudah itu Bapak Ibu. Sunnah pakai parfum. Nah, enggak ada parfum. Cari kok pengharum ruangan. Yang penting ada bau-baumu. Jangan bau kalepa. Kau ganggu orang begitu jalan ada di belakangmu. Kebopagah. Nah ingat mau kau sampai mati. Lewat kau depan rumahnya langsung. Busuk sekali kalepaknya itu. Itu sunnah ya. Apalagi sunnah berpakaian putih. Apalagi sunnah selama perjalanan baca takbiran. Apalagi sunnah sampai duduk di paling depan, perempuan paling belakang. Ini yang banyak dilanggar. Ketika selesai sholat, banyak orang langsung pulang tidak mendengar khutbah. Sesungguhnya kalau kau tidak dengar khutbah sama sholat yang hilang 2 rakaat. Karena dengar khutbah bagian daripada rukun sholat Idul Adha. Nah sudah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu melihat itu Allah perintahkan. Jibril kau ambil kibas yang ada di sorga. Yang pernah menjadi maharnya anaknya Adam ketika menikah, bawa ganti lehernya Ismail. Maka yang disembelih adalah Ismail. Bukan lagi Ismail tapi leher domba. Syukur alhamdulillah adik-adik, waktu itu bukan lehernya Ismail dipotong. Andai saja Ismail dipotong, maka kita semua sudah dipotong sama bapak. Tak. Enak jika kalau 5 ya anak Pak Bupati. Disuruh potong. Potong anakmu dicara mana yang beleng-beleng. Iya toh, kalau 5 anak, kalau 1 mana dipotong Pak, iya kan? Nah, panjang cerita, tapi waktu terbatas. Apa hikmahnya? 1, orang menyembelih Pak Bupati, leher binatang yang disembelih. Tapi sebenarnya yang disembelih adalah sifat-sifat binatang dalam diri kita. Bembek mugere, sapi mugere, situ ngena, itu hakikinya. Bukan kambing yang sampai kepada Allah. Tapi Allah perintah. Potong itu sifat binatang di dirimu. Apa sifat binatang yang banyak sekarang? 1, makuras siri. Kurang rasa malu. Enggak tahu adakah di sini atau tidak. Ada itu olahraga baru sekarang namanya pedel. Hah? Ya mau-mauku, namuku. Tapi mengerti jakoto yang kumasuk toh? Ada di sini Pak. Padel, tidak ada. Itu kuliah olahraga Pak. Banyak kasihan ibu-ibu pulang olahraga dosa. Kenapa? Bajunya sudah tidak malu. Pakai jilbab, tapi sempit. Celana nak pakai yang sempit sekali. Yang melengke. Apa namanya itu Bu Bupati? Apa? Legging. Lihat mi baru warnanya seperti warna kulit. Pakai jilbab itu tapi macipi. Sudah itu rokna yang pendek begini. Masih bayi, begitu dia pungut bola, Allah annalillahi wa inna coba hancur. Ini semua makuras siri. Laki-laki, coba kalau pergi kau jogging boleh, tapi jangan kelihatan auratmu, haram. Kau naik sepeda boleh kau olahraga, tapi jangan kelihatan pahamu. Haram. Siapa bilang? Dalilnya auratnya laki-laki pusat sampai lutut. Kelihatan pahamu sama hukumnya perempuan tidak pakai jilbab. Dibakar api neraka nanti itu pahamu.
Siapa? Nggak ada yang nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua lama minta lihat apa? Bisa jadi Pak. Iya. Makura siri. Jadi pejabat makura siri. Menjilat kiri kanan. Mau jadi pejabat tapi otaknya dungu. Mau jadi pejabat tapi tidak ada apa-apa nak tahu. Apa? Pergi menjilat. Biar kau nak suka Pak Bupati, kalau istri beliau ndak suka kau, ndak jalan urusanmu. Maka ndak usah kau menjilat. Kuras siri. Pakaian orang bertakwa kata Nabi adalah rasa malu. Ketika kau tidak punya rasa malu, kau lebih hina dari binatang. Kau bisa Ustaz? Tahu namanya kambing? Kakakku Pak Bupati di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, apa Nabi bilang? Balui. Tiwi pasai balui. Sampai di pasar, ndak ada beli. Palisui, gerei. Potong. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kikil. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Pelernya obat kuah. Iya toh? Iya. Itu kambing nakal jual. Tidak ada yang suka beli potong. Tapi kalau ada manusia pegawai malas, jam 9 pergi ngopi, jam 10 pergi ceklok, jam 11 1 pulang misalnya, mau diapain ini orang? Suka ambil gorden rumah dinas. Apa? Komputer nak ambil. Mau diapain? Mau diapain ini? Jual, siapa mau beli? Potong, siapa mau makan? Maka kalau manusia tidak punya rasa malu, kalian lebih hina dari binatang. Apalagi sifat yang harus dipotong setelah kuras siri. Apa? Serakah. Tahu monyet? Yang kau lihat mukaku. Ibu-ibu tahu monyet? Tahu monyet? Ceba. Tahu ceba? Monyet. Tahu monyet? Ceba. Tahu ceba? Tahu monyet? Sudah itu terus sampai pagi. Coba lihat itu monyet. Kasih pisang. Kasih pisang. Nggak makan. Penuh mulutnya. Kasih lagi. Penuh mulutnya. Nah tolak. Enggak. Nah pegang sebelah kanan. Masih mengunyah itu. Nah pegang sebelah kiri. Kasih lagi tangan kanannya. Kasih lagi kaki kirinya. Kasih lagi kaki kanannya. Kasih lagi. Nah rebut temannya. Monyet. Kalau orang begitu Pak, tanahnya tetangganya nak serobot. Kebunnya tetangganya nak serobot. Sawahnya tetangganya nak serobot. Bisa jadi kau tidak berperkara di pengadilan karena tidak mau repot, tidak mau malu. Tapi demi Allah, nah susah kau nanti di akhirat. 1 jengkal tanahnya orang kau ambil, 7 petaka langit kau disuruh pikul nanti. Itu baru tetangga, bagaimana kalau tambang? Masih sangat semago. Serakah, mabu aja. Hati-hati. Itu dipotong semua. Kalau orang serakah di kantor Pak, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Orang serakah itulah yang korupsi. Orang serakah itulah yang korupsi. Setengah mati kasihan pegawai honor disuruh kerja. Yang sudah punya NIP enak-enak. Ada pegawai honor di sini. 10 tahun PTT. 5 tahun kemudian TTP lagi. Pegawai tidak tetap. Sudah itu tetap tidak pegawai. Iya tahu. Coba lihat. Pegawai honor kasih yang itu. Ku tahu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Susah-susah dahulu. Lalu kemudian tetap susah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah
Banyak sifat-sifat binatang. Termasuklah sifat binatang itu orang yang tidak mau berkurban. Serakah itu. Kenapa kau belum berkurban? Tidak mampu. Siapa bilang? HP-mu saja harga 3 juta. Kuota kau beli tiap bulan 100.000. Rokokmu berapa satu bungkus satu hari? Tambah kalau pergi ke ngopi 1 gelas 15.000. Tambah sewalla 2. Taripang 2. Berapa memang itu? Baru kau bilang tidak mampu, maka Allah hukum kamu. Inna a'tainakal kauzar. Maka dia pun Allah Ta'ala, mega dalle olekko, mega olekko pamase. Selalu kita merasa miskin. Kenapa? Karena yang kita anggap kekayaan itu hanya tambang. Kekayaan itu hanya deposito. Kekayaan itu hanya berupa emas. Padahal kekayaan kita, saya kasih contoh. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ku kasih lihat ke HP ku nah. iPhone 17 Pro Max 2 tera. Ibu, mau ki? Ku kasih. Mau ki? Mau. Tapi begitu ku kasih ki bu, langsung ki tuli. Mau ki? Saya doakan ki, ya Allah kasih tuli nih bu. Mau ki? Mau ki? Tidak mau. Berarti adik-adik bukan handphone ini yang mahal. Apa yang mahal? Telingamu. Dan gratis. Hebatnya lagi, kau pernah bayangkan bagaimana ini seandainya telingamu di atas kepala? Bagaimana ini kalau hujan nih? Kasihan. Daun cili. Iya toh? Bayangkan, pernah enggak kau bayangkan bagaimana seandainya daun telingamu satu dibawa ketek? Halo, iya Pak Bupati. Di mana kau ini ye tabe? Iya toh? Alhamdulillah. Ini handphoneku tadi mahal dek, kameranya canggih. Yang hitam bisa nak kasih putih. Yang jerawat bisa nak kasih hilang. Hebat. Tapi mau kau saya kasih kameranya. Tapi begitu saya kasih kau langsung kau buta. Mau? Berarti Pak, Bu, bukan kamera yang mahal. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan. Tak tukar-tukar istri. Kenapa ini lain ini malam? Ternyata Satpol PP. Iya toh? Masya Allah. Adek-adek, kau tahu Lionel Messi? Tahu kau Lionel Messi? Ronaldo. Itu di Saudi digaji 400 miliar gajinya. Kumpul seluruh pegawai di sini, tidak cukup. Apa dia hebat? Tidak. Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok kakinya? Apa? Iya toh? Bapak Ibu kenapa bisa sampai di sini? Karena Allah kasih kamu kaki yang bisa melangkah gantian. Mana bisa sampai dengan baik kalau tidak mau gantian? Tidak goyang kok. Lama baru sampai. Atau dia mau jalan bersamaan. Iya toh? Iya, Pak, nih jangan ketawa, saya suruh sini. Ini semua nikmat. Lihat itu Kapolres, gagahnya Pak Irwin. Salah satu sebabnya dia lulus Akpol karena giginya sama rata. Pak Dandim. Mana bisa lulus kalau giginya tumbuh seperti rambut? Alhamdulillah ini gigi tak dibatasi tumbuh panjangnya. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut, gondrong semua mulu. Apa? Saya yakin Ibu Bupati tidak akan pilih Pak Irwan kalau giginya. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dek, ku kasih tahu kode A. Dalam tubuh itu ada namanya ginjal. Ya, 2. Itu kalau kau jual di Hong Kong, jual beli tubuh, itu harganya uang Indonesia 2 miliar, 1 ginjal. Kau tahu fungsi ginjal dek? Kamu makan jalang kote, onde-onde, coto, konro, apalagi makanan khasnya orang Luwu, kapurung, kau makan, pecok, apakah semua itu kau makan? Dia itu tidak bisa bedakan mana racun, mana bukan. Dan makanan itu ada racunnya. Siapa yang memisahkan dalam tubuh kita itu mie ginjal.
Kalau dia manfaat buat tubuhmu, nah jadikan darah. Darah inilah yang kemudian menjadi daging. Kalau dia tidak bagus, dia keluarkan karena dia jadi racun. Keluarnya melalui kencing. Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Dan keluar melalui keringat. Keringat. Makanya orang kalau rusak ginjalnya, Pak, hitam badannya. Makanya orang kalau rusak ginjalnya, seluruh tubuhnya bisa dilihat ginjal ini. Kenapa? Penuh racun tubuhnya, ginjalnya tidak berfungsi. Allah kasih kau 2 gratis, tidak perlu kau bayar. Ayo. Tapi ketahui adik-adik sekalian, biar kau sehat, uangmu banyak, tapi kalau tidak ada imanmu, tidak ada gunanya. Mau tahu? Ada orang paling terkenal di dunia sampai sekarang. Hartanya masih dicari sampai sekarang. Namanya Fir'aun. Fir'aun. Namanya Fir'aun, Bu. Namanya. Tapi karena tidak punya iman, Allah hina. Dilaknat oleh Allah. Sampai sekarang tidak ada orang satupun orang lu mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal dia orang kaya, gagah, raja, tapi tidak punya iman. Allah hinakan dia. Maka Allah katakan, Inna a'tainakal kausar. Banyak nikmat saya kasih kau. Allah cuma minta, fasalli li rabbika wanhar. Solat kau, sembahyang kau, ada nikmat yang saya kasih. Adik-adik, ini semua bos-bos kita, pejabat kita di atas sini, ada semua ajudannya. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, ada semua ini ajudannya. Coba kalau beliau panggil ajudan, Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan cang goreng, langsung siap, siap, siap. Kalau perlu, nah dalam bulat-bulat itu masuk itu cang goreng. Iya, iya toh. Pernah enggak Pak Bupati panggil ajudannya? Ajudan, tunggu dulu. Ajudan, sini. Bapak enggak lihat saya sibuk. Kalau Kapolres ajudan bilang begitu, aku diinjak lehermu. Padahal ini beliau-beliau ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya manusia kalau dipanggil tidak berani bilang tunggu. Lalu kenapa Allah yang kasih kau nikmat semua yang saya sebut tadi? Nah panggil kau hayya alas sholah. Sini kau sholat. Apa jawabanmu? Tunggu. Nah panggil kau Tuhan satu kali tidak. Nah ulangi lagi. Hayya alas sholah. Berhenti tidak. Nah panggil kau lebih mulia lagi panggilannya. Hayya alal falah. Adik-adik tahu itu artinya hayya alal falah. Bahasa Indonesianya, sini kok, saya kasih kau yang kamu mau. Itu hayya alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Apa itu kemenangan? Yang kamu mau. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi PNS. Allah dengar. Ya Allah, mudah-mudahan laris jualanku. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus tentara. Ya Allah, anakku lulus akpol. Ya Allah, anakku bisa sejahtera di hidupnya. Allah dengar. Maka dia jawab, hayya alal falah. Sini kau pale, saya kasih kau yang kamu mau. Tapi apa jawabanmu? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada pembeli. Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 20 tahun kau jadi PNS, tidak bisa kau lepas dari kredit. Belum habis masa jatuh tempo kau perpanjang lagi SK-mu. Itu karena Tuhan kau suruh menunggu. Sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya alas sholat. Asar mi lagi. Nggak ikhlas. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Ayo. Sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Siapa ajar kau sholat mak kau cipollo? Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Maka sholat Allah minta. Sholat kau. Saya kasih kau lagi contoh. Saya akrab sama Pak Kapolres. Saya datang ke Luwu. Tapi Pak Kapolres. Iya. Saya baru mendaftar di saudaraku ini. Saya mau keliling-keliling cari keluargaku yang ada Malili. Tapi tidak ada mobilku. Apa kata Kapolres? Tenang Pak Ustadz. Saya lagi di Jakarta ini. Tapi tidak usah cemas. Kapolres telepon ajudannya. Ajudan siap komandan. Itu ada Ustadz Dasat di Sorowako. Bawa ke mobil. Kasih full tangki. Jangan kau lupa kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh. Hah. Ini baru contoh. Biar contoh mengirim puru toh. Ya, contoh gini.
Sudah, apa kode-kode? Contoh. Nah, 30 menit kemudian datang ajudannya Kapolres. Tapi Ustadz, ini ada kiriman dari Kapolres, ini lengkap, ini mobil silakan digunakan selama Ustadz di Lu Timur, ini juga ada pembeli oleh-oleh tak. Sudah. Sebaliknya, ada orang tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah dengar nama. Mau ke Lu, dah telepon Kapolres. Tapi Pak Kapolres, saya ada di Lu, boleh saya pinjam mobil tak? Siapa nak telepon? Kapolse. Tangkap itu tukang tipu. Nggak kenal, pasti tukang tipu itu. Begitu juga dalam hidupmu. Nggak pernah kau sholat. Sholatmu cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ada masalah dalam rumah tanggamu, ya Allah. Capek menghadapi hidupku ini, Allah. Kenapa hidupku makin gelap sekali, ya Allah. Begini, ya Allah, capek saya hidup. Nah bilang Tuhan, malaikat, karena capek mi hidup, cabut nyawanya. Iya. Maka saudara-saudara sekalian, apa susahnya Allah kasih kau kepala dinas? Apa susahnya Allah kasih anakmu yang kau mau? Apa susahnya Allah kecil buat Allah? Coba lihat, belajar dari kisah Ibrahim yang kita cerita malam ini. Kan pernah dibakar itu. Ibrahim itu Pak, pernah dibakar dalam api satu lapangan. Hukum alam, sunnatullah, kalau manusia dibakar pasti mati. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak jadi. Dibakar justru Ibrahim kedinginan. Kecil buat Allah kasih lunas utang-utangmu. Kecil buat Allah kasih takluk hatinya suamimu supaya dia tidak selingkuh. Banyak di sini yang selingkuh. Nah, bilang banyak sekali laki-laki selingkuh, Ustaz. Saya bilang sama aja banyaknya perempuan. Kenapa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Iya toh? Kenapa itu suamimu selingkuh? Karena kau tidak hormati. Itu laki-laki satu jina minta. Apa nak minta laki-laki? Apa biasa dia bilang? Saya tahu jin ada uangku kodong. Saya tahu bapakmu kaya, tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Ini sekarang kau ndak hargai suamimu. Apa? Datangi carikan kau kerja pegawai honor. Apa kasihan? Mau makan? Maaf, cari sekali sedikit lagi gajimu. Itu mie rebus Adam di situ kau makan. Coba, mau nonton bola ambil remote. Apa nonton terus? Pulang di kampung, apa nak bilang mertuamu? Apa itu istrimu nak? Batemu nak hina begitu. Sudah mi, pulang mau ke sini. Saya kasih kawin kau sama sepupumu. Cidak kau. Ibu-ibu, mau kau setia suamimu, hadir kau di hatinya. Jangan kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, saya aku bilang sama mamanya, Cek, ini HP-ku. Lihat mau kau. Kalau kau dapat lope-lope mau kau apa? Mau kau minta dicerai, mampu kau janda? Apa? Anggaplah kau mampu janda, mampu kau dapat lebih baik dari saya. Berhenti mago. Nyamago. Kau periksa HP-nya, nah kasih kau satu, masih ada nak sembunyi dua. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Mau kau apa? Kau periksa HP-nya, nah kasih password. Kau periksa HP-nya, ndak pakai password, lain nak tulis lain di dalam. Sama saya. Ada mantanku tuh, nak telepon nggak terus, mau ku jawab, ndak enak. Mau ku blokir. Nanti dia bilang, Kak Seke, ku tulis namanya di dalam, penjual batu bata. Lagi duduk-duduk kapal putih sama Mak Nece, tiba-tiba menelpon. Ustaz, ada telepon tak? Siapa sayang? Penjual batu bata. Jangan panik Pak. Tenang, karena kalau panik ki, nak curigai ki. Santai. Saya bilang, siapa sayang? Penjual batu bata. Jangan ku angkat tagihan itu. Kan perempuan paling takut tagihan toh? Amanlah saya. Beberapa saat kemudian pulang ceramah. Mama Ece, bikinkan dulu teh. Saya ajar mengaji Ece, bikin maki sendiri. Mana gula? Ada aja di situ. Bikin mak. Ada tulisannya ada aja. Sekali aku minum, kenapa nak asin? Kuliah isinya, garam. Baru nak tulis gula. Pika kasih tahu, kenapa kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang HP-mu juga, lain tulis lagi isinya. Bu, hadir di hatinya. Ibrahim, Ismail, Hajar, itu contoh keluarga sakinah. Istrinya tidak membangkang. Masih ingat, waktu Ibrahim disuruh dari Palestina, pergi kau jalan kau. Sampai jalan dibawa Ismail kecil sama istrinya. Lalu Allah katakan,
Berhenti kau di situ tumpukan batu. Itu Mika'bah sekarang. Pergi lagi kembali Ibrahim. Mau balik. Nabi bilang, bang, kenapa kau tinggalkan saya? Tega sekali kau tinggalkan. Tapi apa kata Ibrahim? Perintah Allah. Kata Hajar, kalau ini perintah Allah, jangkit cemas. Lakukan saja. Bagaimana? Sudah mi? Bubar mi orang? Serius? Betul? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi, Bu, kalau kita miskin, paling tidak jangan suka bertengkar. Kalau pejabat, orang kaya suka ribut sama istrinya, suaminya, masih enak pejabat banyak uangnya, makan enak, pergi jalan-jalan. Tapi kalau kita yang sudah ngontrak-ngontrak, gaji tidak jelas, rumah banjir, istri jelek, suami bau keteknya, bertengkar terus, kapan kau bahagia? Yang saya heran, bertengkar, hamil lagi. Iya, Pak, mau punya istri yang baik seperti Siti Hajar? Mau? Jadilah seperti Ibrahim alaihissalam. Rahasia ini Pak, jangan kasih tahu yang tidak datang. Itu perempuan, dua penyebabnya selalu mengomel. Dengar, catat baik-baik. Supaya istri itu tidak suka mengomel. Satu, kata Nabi, karena jarang kau puji. Maka pujilah istrimu. Dan itu puji istri boleh bohong. Benar. Salah satu bohong yang boleh adalah bohongnya suami membahagiakan istrinya. Wih, makin cantik kau sayang. Dan hebatnya itu istri, meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Tambah cantik kok. Nggak tahu kok. Saya tahu Ji kita bohong Kak, tapi enggak apa-apa Ji. Puji dia. Yang kedua, jarang kau kasih hadiah. Iya toh Bu? Dan hadiah paling dia senang perempuan, emas. Sebenarnya ini, Bapak dengar baik-baik. Sebenarnya itu perempuan istri tak bukan jika kita nak butuhkan. Biar kita tidak pulang 2 bulan, yang penting ada biar kita jarang ada di rumah, yang penting ada dengar, uangmu jina cari. Yang jadi masalah, jarang kau puji, jarang kau kasih hadiah. Lalu kau mau jadi seperti Siti Hajar. Ya teh Bu. Kemudian, keluarga yang baik. Sudah Allah minta kau sholat, sudah sholat berkurbanlah. Kalau kau tidak berkurban, padahal kau sudah mampu. Ayat ketiga, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika inna dzaniaka huwal abtar. Kau deh melok makaroba, maka ibarat layang-layang putus, kau jauh dari rahmatku. Jauh dari rahmat, maka Allah tidak akan memberimu sesuatu yang membuatmu bahagia. Uangmu banyak, tapi anakmu durhaka. Uangmu banyak, tapi istrimu lebih sadis dari singa. Uangmu banyak, tapi kau tidak bisa makan sesuatu. Dilarang kau makan nasi, dilarang kau makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam. Apa bisa makan? Ubi rebus. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, seperti layang-layang yang putus, maka berkurbanlah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang paling penting lagi, jadikan anak kita seperti Ismail alaihi salam. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu-ibu, kalau ibu mati nanti siapa doakan ke ibu? Suami. Yang kau percaya kawin lagi. Nah bilang jahat sekali tuh tetanggaku. Kenapa? Nah bilang belum kering kuburnya Ustaz, baru 3 bulan kawin mi lagi. Ku bilang lebih hebat temanku, masih hidup istri nak kawin Ibu-ibu, ini yang duduk. Percaya ki bu, kalau meninggal ki jama ki harap suami tak kawin lagi. Jangan lagi. Nah dengarlah ini ceramahku, istriku, mama nyecek. Nah bilang jadi kalau dulu anak meninggal Ustaz kawin ki lagi, ku peluki bu. Bilang dengar ki baik-baik sayang jangankan kita meninggal, masih hidup ki saja sekarang. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki, dek gagap capuk nih. Nah bilang kita akan sehidup semati. Bapak-bapak ini, kalau bapak meninggal siapa doakan ki? Anak buah yang kau harap. Lihat itu di grup WhatsApp, ada semua grup WhatsApp toh. Kalau ada meninggal,
Apa kirim doa? Enggak, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa Jina kirimkan kau stiker Al-Fatihah, enggak nak baca itu. Coba, siapa yang doakan kita? Anak. Alangkah bahagianya ketika kita sudah tua, anak tak bikin kaki masjid. Alangkah kebahagiaannya ketika kita tua, anak tak musyawarah. Nah bilang, bapak tahu pensiun mi. Jangan mi lagi nak pikir sembakonya. Mulai bulan ini dan seterusnya 1 anak 1,5 juta. 5 anaknya hampir 10 juta gajinya setiap bulan. Dan halal. Yang banyak kita lihat anaknya cerdas, gagah, tapi tidak ada agamanya. Belum pi mati anak orang tuanya, ribut mi masalah warisan. Mati orang tuanya, baru 3 bulan tertulis mi di rumahnya, rumah ini mau dijual. Kenapa? Anaknya bertengkar gara-gara warisan. Maka bagaimana supaya anak tak soleh bu? 1, jangan kasih makan uang serangan fajar. Ya, jangan kasih makan uang haram. Ibu-ibu, tidak ada orang mati kelaparan anaknya. Ada di Luhut Timur ini mati kelaparan? Ada? Tidak ada. Coba sangat. Dalam Quran dikatakan seluruh makhluk Allah di bawah bumi, yang dalam bumi Allah jamin rezekinya. Apa makhluk di dalam tanah? Namanya ulat. Ulat aja tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, tidak sarjana, bisa hidup dalam batu, dalam tanah yang keras. Masa kita tidak? Ibu-ibu tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Coba. Tidak masuk akal toh? Cicak di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana caranya makan? Tapi Nabi laku, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Iya toh? Jelas? Jangan kau cemas. Tidak ada orang di Luhut Timur mati kelaparan. Yang mati narkoba mungkin apa? Yang mati overdosis mungkin ada. Jadi bu, anak kita jangan kasih makan uang haram. 2, kasih nama yang baik. Nama itu adalah doa. Jangan kau bilang apa arti sebuah nama. Coba sebut namamu. Minimal saya tahu 2. Apa? Suku dan agamamu. Siapa namamu? Abdurrahman, pasti Islam. Siapa namamu? Bertustinus Taunus, pasti non muslim. Siapa namamu? Saya tahu sukumu. Siapa namamu? Ambok Dalle, Bugis. Tidak mungkin Jawa. Jadi siapa? Abu Dale. Tidak mungkin. Piye mas? Pura lo duit kerak-kerak mau apa? Lo berasa sisa kue. Ya, ibu-ibu, pulang ke ini jadikan anak kita soleh dan soleha. Yang ketiga caranya doakan. Doanya pendek. Allahumma rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Kasih makan anak tak diusah suap. Allahumma rabbi habli minas salihin. Kita peluk-peluk kasih bangun nak. Bangun kita usap bisi telinganya rabbi habli minas salihin. Apa itu mak? Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh. Ya. Begitu saya ada anak kemanakanku. Momi maghrib pak masih main bola. Sudah mina pergi berjamaah di masjid. Sedikit lagi om kutunggu ini. Begitu azan maghrib masih main bola. Terpaksa ada saat latih masuk lapangan. Kubisi telinganya bu. Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat tahu aja gue napa ustaz. Nabisi di kemana-mana menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisi tanganku dibawa makan jipi. Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya mari cara bersyukur di bulan Zulhajji ini. Mari kita berkurban. Kalau tidak bisa berkurban, paling tidak muliakan sholat, pelihara sholat dengan sebaik-baiknya, dan jadikan anak kita soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak tak nanti napotongan ki sapi setiap tahun. Insya Allah. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Pak Bu, pulang ki nanti, minta doa ki ketika subuh hari, ya Allah, apa yang saya dengar tadi malam, berikan saya kemampuan melaksanakan yang baik. Dan apa yang ditegurkan dalam keburukan, berikan saya menghindari keburukan itu. Ya, terima kasih semua atas kehadiran tak. Luar biasa ini datang sini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian datang ke sini betul-betul karena ingin menambah keyakinan kita lebih baik. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.